pas kesini berpikiran, wah kenapa nggak digunakan secara fungsi aja gitu. Kita awalnya terkumpul bukan karena punya misi yang sama, kita terkumpul karena keinginan yang sama untuk membuat kreasi di rumah seni, memanfaatkan sumber daya manusia. Setelah terbentuknya bangunan ini, mungkin kami juga ada kendala-kendala dari segi renovasi rumah seni sendiri, keadaan bangunannya yang semberawut. Kami dapat bantuan bukan dari pemerintahan ataupun swasta, tapi dari saku kami sama rekan-rekan kami yang ada di Jakarta yang membantu kami. Kami pun pernah mengajarkan pelatihan-pelatihan untuk di rumah seni sendiri gratis tanpa ada pungut bayaran. Contoh pelatihannya menggambar usia dari 6 tahun sampai 10 tahun. Pandangan masyarakat positif, ada yang ya positif karena nilai fungsi dari bangunan yang nggak kepake. Pertama-tama pas Pemuda Pemudanya ini bikin dari brosur, terus pamflet, yang terakhir dari acara pembukaan, tapi bukan peresmian. Oh, kita belum legalitas pemerintah setempat desa, walaupun kita udah lapor, kita belum ada di peresmian. Motivasi awal adalah menjaring anak muda yang senang berkesenian ya, terutama yang sekolahnya sejurusan dengan jalur-jalur seni atau ekstrakurikulernya. Karena menurut saya berkesenian adalah berkebudayaan. Karena seni itu adalah serambinya kebudayaan. Nah, dalam berkesenian itu adalah ada moto dalam berkesenian adalah untuk menghidupkan hidup itu sendiri. Bayangkan kalau hidup tidak berkesenian, pasti akan kaku, vakum, karena moto dari seni itu adalah menghidupkan hidup itu sendiri. Kalau buat karyanya sendiri sih banyak, mulai dari karya pemudanya sama karya dari pembinanya juga ada. Kalau buat karya pembina sendiri udah masuk ke luar daerah, contohnya seperti patung robot Gatot Kaca yang disimpan di Taman Superhero, patung Cepot, ikon itu salah satu ikon GBI, kemudian patung Barong itu dari sepeda festival. Kalau buat karya pemudanya sendiri mungkin bikin asbak dari styrofoam, asbak dari gabus, kemudian bikin rumah-rumahan, kemudian memanfaatin barang-barang bekas yang nggak kepakai buat didaur ulang, itu seperti gitar yang nggak kepakai yang udah rusak, plastik apalagi gitu, banyak sih. Kantor-kantor mulai dilengkapi dengan lampu, perapian, dan ventilasi udara. Yang kejual sih banyak, cuman kalau buat karya pembina sih banyak, kalau buat karya pemuda banyak juga, cuman dari menengah ke bawah gitu, jadi cuman barang-barang yang bisa didaur ulang aja gitu.
Kalau buat acaranya sendiri, kita udah bikin banyak acara. Awal mula kita bikin acara yaitu namanya GBR Expo. GBR Expo itu ada festival kabaret, festival band juga, kemudian ada pasar seni juga. Kemudian acara keduanya kita bikin kemarin pertengahan awal 2015, Goes Go Green festival mural, terus pasar modern, pasar seni, wisata kuliner, banyak. Kalau buat acaranya sendiri sih baksos juga ada. Kita kalau hampir menjelang Idul Fitri, kita suka bikin acara bakti sosial gitu, sahur on the road atau bakti sosial ke panti asuhan. Kopi hitam tak campur susu. Kalau umur mah enggak sih, terbuka gitu, mau dari anak kecil, remaja sampai dewasa juga terbuka di sini. Terbuka, jadi nggak ada batasan lah buat umur mah. Yang penting mah mau berkesenian gitu, berkarya gitu. Barang-barang di sini. Ya buat nyelarasin, kan aya orang mah beda-beda ya, dari segi sudut pandang, dari segi sifat pasti beda-beda. Tapi kan seiring waktu berjalan juga, orang yang masuk rumah seni teh pasti itu teh yang kesaring kan, yang kesaring masuk ke sini teh berarti otomatis dia yang yang suka seni. Dari situ juga kita udah bisa nilai bahwa dia teh bakal satu frekuensi gitu. Nah, buat lebih ngelarasin lagi, kita banyakin sharing sama liliwedan lah gitu, nongkrong kayak gitu. Kalau buat anak mudanya mah di sini mah gitu. Dan di sini tempat saya untuk berkarya, di sini sebuah sanggar. Nah, di sinilah saya berkarya. Kenapa saya mau masuk ke dalam rumah seni? Karena di sini tempat saya berkarya. Yang pertama yang saya dapatkan itu adalah kekeluargaan, silaturahmi, pertemanan yang benar-benar tidak putus dengan solidaritasnya anak-anak di sini, dengan rasa kekeluargaannya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karya-karya saya pribadi, garapan-garapan kabaret, garapan-garapan teater di sini, berlatih monolog, berlatih musikalisasi puisi, kita main di sini. Dan ya apalagi yang dilakukan oleh rumah seni selain berkarya. Tanggapan saya terhadap komunitas rumah seni ini cukup baik, mewadahi anak-anak muda untuk berkarya, mewadahi anak-anak muda yang cinta di dalam dunia kesenian dengan tempat yang luas, dengan peralatan yang sudah disediakan oleh para donatur. Saya sangat berterima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan alat-alat ini untuk kita sebagai anak muda agar dapat berkarya di sini. Ya selama ini Bapak rasain kenal sama anak seni itu nggak ada masalah ya. Setahu Bapak tuh mereka ya cukup kreatif. Contohnya kemarin ya acara kuliner besar-besaran di sini. Nah, itu untuk pedagang menguntungkan sih. Cuman nggak tahu buat orang lain begitu. Itu aja. Kalau untuk negatif selama ini belum pernah dengar apa-apa. Dengan adanya rumah seni tentunya anak-anak bisa lebih terarah, lebih positif dan lebih kreatif tentunya. Dan kami harap semua yang tergabung di rumah seni ini dapat memberikan karya yang lebih baik, khususnya di Desa Buah Batu ini, karena mereka juga terpantau sama kami
dan sering berkomunikasi efektif dan sering sewaktu-waktu kita mengadakan penyuluhan Kamtibmas, entah itu tentang narkoba, kenalkan remaja, agar semua yang ada di rumah seni ini dari mulai mereka yang sudah senior ataupun yang masih remaja, kami akan harapkan lebih baik dan akan lebih bisa menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif yang tentunya dapat mengembangkan potensi masing-masing anak-anak muda. Saya lebih berharap mereka lebih berkaryanya lebih lagi, terutama jangan takut untuk berkarya ya, karena masalah kendala di generasi muda adalah mereka cuma 3 biasanya: malu, takut, dan malas. Nah, halangan-halangan malu, takut, dan malas itu kalau bisa lebih disimpelkan ya. Artinya itu penghalang dalam sebuah karya, proses karya. Biasanya itu. Harapan saya untuk anggota komunitas rumah seni ini, kita harus lebih solid lagi. Kita harus benar-benar menjalin rasa kekeluargaan kita bersama. Kita harus buat rumah seni ini naik lagi derajatnya, dipandang oleh sanggar-sanggar lain, menjadi maju lagi, dan membuktikan kepada struktur-struktur kepemerintahan lainnya bahwa rumah seni ini ada dan anak muda ini ada untuk berkarya. Harapan tentunya kami sangat mengharapkan dari pihak kepolisian dengan adanya rumah seni, mereka yang tergabung di rumah seni khususnya dari para remaja yang punya potensi-potensi bisa mengembangkan potensinya, bisa berkarya, bisa memberikan hal yang baik untuk wilayahnya khususnya Desa Buah Batu, dan tentunya bisa menjadi hal yang baik untuk mencapai cita-cita yang mungkin ada pada benak diri masing-masing di remaja. Ya, harapan kami juga dengan kepolisian, dengan adanya rumah seni bisa menjadi potensi ataupun wadah yang baik untuk mengembangkan seni-seni kreativitas yang ada di para tokoh pemuda. Seperti itu.